Ya, selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata pelajaran geografi kelas 10 semester 1. Kita akan belajar tentang pengetahuan dasar pemetaan bagian yang ke-1. Karena nanti ini akan berlanjut ke bagian kedua dan bagian ketiga. Selamat mengikuti video pembelajaran ini, semoga bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan kepada guru pada kesempatan yang lain. Baik, marilah kita mulai dengan definisi atau pengertian dari peta. Berasal dari kata mapa yang berarti taplak meja. Karena awalnya dulu peta itu digambar atau dibuat di atas lembaran kain atau kertas yang bentuknya itu mirip dengan taplak meja. Definisinya adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala, atau gambaran atau representasi dari unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Ini adalah dua pengertian yang paling mudah diingat tentang peta. Nah, jika peta disatukan dalam sebuah buku, maka itu disebut dengan apa? Atlas. Betul. Nah, kita akan meneruskan dengan pengertian menurut International Cartographic Association yang membuat definisi peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ini adalah pengertian menurut ICA. Sedangkan menurut peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2000 itu disebutkan bahwa peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, kira-kira sudah tahukah kalian tentang apa sih fungsi peta itu? Ternyata fungsi peta sangatlah penting pada zaman sekarang ini. Antara lain yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi tempat di atas permukaan bumi, sehingga akan memudahkan pengenalan, penjelajahan, ataupun yang lain. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan bentuk dan persebaran berbagai gejala di atas permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan keadaan fisik suatu wilayah, seperti ketinggian tempat, relief, dan jenis tanah. Kemudian yang keempat, menyajikan jumlah dan persebaran berbagai kenampakan sosial dan budaya, seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, atau pola dan persebaran permukiman. Itu adalah fungsi dari peta. Kemudian peta itu memiliki beraneka macam jenis. Kita akan lihat berdasarkan isinya, peta bisa dikelompokkan yang pertama menjadi peta umum. Peta umum sendiri dibagi lagi menjadi peta topografi atau peta ketinggian lahan atau peta kontur bentuk lahan, ya. Kemudian peta korografi ini dengan skala sedang, ya. Kemudian ada lagi peta geografi, ini peta yang menggambarkan wilayah yang luas sehingga biasanya skalanya adalah kecil. Yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus ini ada misalnya peta pariwisata,
peta perhubungan, peta iklim dan vegetasi, peta kependudukan, peta tambang, dan lain-lain. Baik, kita teruskan dengan jenis peta berdasarkan skalanya. Ada beberapa jenis, yaitu yang pertama peta kadaster, yaitu peta yang skalanya antara 1:100 sampai 1:5000. Jadi ini skalanya sangat besar, maka sering juga disebut dengan peta tinjau karena mirip dengan denah. Kemudian peta skala besar, skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Skala sedang, skalanya 1:250.000 sampai 500.000. Skala kecil, skalanya 1:500.000 sampai 1 juta. Kemudian peta geografi itu jika skalanya lebih kecil dari 1:1 juta. Sedangkan jenis peta menurut objeknya itu bisa disebutkan yang pertama adalah peta stasioner, peta yang tetap, yang cenderung lambat ada perubahan. Dan yang kedua adalah peta dinamis, peta yang selalu berubah-ubah karena menampilkan objek atau gejala yang memang selalu berubah. Misalnya peta perakiraan cuaca, peta pergerakan angin, peta pergerakan awan. Baik, kita akan teruskan dengan komponen peta. Sebuah peta yang baik harus memiliki komponen-komponen yang ada di dalam peta itu. Kalau ada salah satu di antaranya tidak dicantumkan, maka peta itu menjadi kurang lengkap dan agak sulit untuk dipahami oleh pengguna peta. Yang pertama adalah judul peta. Bisa kalian lihat di sini ada judul peta. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Skala peta itu perbandingan antara ukuran di peta dengan ukuran di lapangan. Yang ketiga adalah mata angin atau petunjuk arah, menunjukkan arah mana, utara, timur, selatan, barat, dan lain-lain. Kemudian komponen yang keempat yang tidak kalah penting adalah simbol. Peta kan jelas menggunakan simbol-simbol, karena tidak mungkin peta itu menggambarkan seperti persis apa adanya, akan diberi simbol supaya mudah dibaca dan petanya lebih menarik. Yang kelima, legenda. Yang keenam, garis astronomis, yaitu garis bujur dan garis lintang. Kemudian yang ketujuh, garis tepi. Jadi peta itu harus ada garis tepinya. Yang kedelapan, sumber dan tahun pembuatannya itu kapan. Ini penting untuk supaya tidak melanggar hak cipta dan juga untuk melihat apakah peta ini sudah terlalu lama atau kadaluarsa atau bukan, atau mungkin peta yang baru gitu. Yang ke-9 adalah inset, dan yang ke-10 lettering. Nah, nanti masing-masing komponen itu akan kita terangkan satu persatu. Ini adalah contoh dari sebuah peta, yaitu peta Papua, yang sudah memperlihatkan banyak komponen di dalamnya. Nanti kalian bisa lihat contoh-contoh yang lain dari atlas yang kalian punya di rumah. Coba dilihat apakah peta yang kalian miliki itu sudah mencantumkan komponen-komponen yang tadi saya sebutkan itu. Baik, kita sekarang akan melihat unsur-unsur peta atau komponen-komponen peta yang tadi saya sebutkan itu. Kita awali dari judul peta. Judul mencerminkan isi dan tipe peta yang dimaksud. Jadi harus jelas, tidak terlalu panjang dan mencerminkan peta itu. Penulisan judul hendaknya menggunakan huruf cetak atau huruf kapital yang tegak.
semua menggunakan huruf kapital, huruf besar dan simetris. Letakkan di bagian atas di tengah-tengah, ya, atas tengah dari peta yang dibuat. Misalnya peta pariwisata Kota Tegal, nah, itu di tengah-tengah. Kemudian unsur atau komponen yang kedua adalah skala. Skala ini penting mengingat skala ini berfungsi untuk menunjukkan perbandingan ukuran, perbandingan jarak ya, antara yang ada di peta dengan yang ada di lapangan. Ini tidak boleh salah. Kalau salah, maka peta itu akan menunjukkan ketidaksesuaian dan informasi yang bias. Nah, skala peta itu adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut yang sebenarnya di muka bumi. Ada tiga macam skala yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah skala angka. Skala angka misalnya 1:1 juta. Ini sudah sering kalian lihat. Ada lagi yang kedua skala garis, dinyatakan dalam bentuk garis. Kemudian skala verbal, ini yang sering atau jarang digunakan, dinyatakan dengan kalimat. Misalnya 1 kilometer diwakili 1 cm atau dibalik. 1 cm mewakili 15 km. Itu verbal. Ya, misalnya atau dengan kalimat Inggris misalnya adalah 1 inch to 1 mile. Ini artinya 1 inci di peta itu sebanding dengan 1 mile di lapangan. Selanjutnya, jika sebuah peta memiliki skala 1 dibanding 100.000, artinya 1 cm di peta itu mewakili jarak 100.000 cm, atau 1 cm di peta mewakili 100.000 cm di lapangan, atau jarak 1 cm di peta sama dengan 1 km jarak sebenarnya. Untuk diingat-ingat, 1 km sama dengan 100.000 cm. Ini adalah contoh perhitungan yang berhubungan dengan skala. Misalnya ada ketentuan merubah skala garis ke dalam skala angka. Jika kalian menemukan dalam sebuah peta ada skala garis demikian, maka kalau kalian disuruh berapa skala angkanya, ya, itu adalah 1 cm mewakili 2 km. Ini skala angkanya. Nah, ini jangan langsung berhenti, kita teruskan dulu, ini belum selesai, ya. Satuannya disamakan. 1 cm sama dengan 200.000 cm. Kemudian satunya dihilangkan, skalanya menjadi 1:200.000. Kemudian jika merubah skala angka ke skala garis, ya, misalnya sebuah skala peta 1:500.000 akan diubah menjadi skala garis. Maka bagaimana skala garis yang dimaksud? Nah, ini adalah untuk tugas kalian. Coba nanti di rumah, di kertas, kira-kira bagaimana kalau sebuah skala seperti itu dirubah menjadi skala garis. Kita teruskan. Kita akan berusaha mencari skala peta. Jika ada sebuah peta, skalanya tidak dicantumkan. Ada sebuah rumus. Skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sungguhnya. Ini adalah kaidah umum yang perlu kalian pegang dan ingat-ingat. Contohnya adalah jarak alun-alun ke Mejasem di peta 16 cm. Jarak sebenarnya itu 4 km. Maka berapakah skala yang digunakan pada peta tersebut? Maka jawabnya adalah skalanya adalah 16 cm dibanding 4 km. Jadikan satuan yang sama, 16 cm dibanding 400.000 cm. Menjadi
1 cm dibanding 25.000 cm, satuannya dihilangkan menjadi 1 banding 25.000. Lanjut, menghitung skala peta jika diketahui selisih lintang. Misalnya, jarak A dan B di peta 2 cm. Selisih lintangnya adalah 1 derajat. Berapa skalanya? Nah, jika diketahui 1 derajat di daerah tersebut adalah 111 km, maka skalanya adalah 2 cm banding 111 km. Nah, kemudian kita sederhanakan 1 cm dibanding 56,5. Maaf, ini 55,5 km sama dengan 1 cm dibanding 5.550.000 cm. Skala akhirnya adalah 1 banding 5.550.000. Kemudian ada cara lain yang membandingkan dengan peta lain yang sama memiliki skala yang berbeda. Jadi ada dua buah peta, petanya sama tetapi skalanya berbeda. Ini dengan cara rumus ini. Ya, P2 sama dengan C1 dibagi C2 dikalikan P1. Di mana P2 adalah penyebut skala pada peta yang cari skalanya. C1 jarak antara dua titik pada peta yang ada skalanya. C2 jarak antara dua titik pada peta yang tidak ada skala tadi. Sedangkan P1 adalah penyebut skala pada peta yang telah memiliki skala. Ini rumus yang bisa dipakai. Ya. Jadi ini contohnya, ya. Jarak pada peta tadi skala kalikan jarak sebenarnya. Sementara skala adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Maka jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Contoh, ya. Jarak kota Surabaya dan Malang 120 km. Jika jarak dua kota digambar dengan menggunakan skala 1 banding 1 juta, berapa jarak dua kota di peta? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Skala kalikan jarak sebenarnya 1 banding 1 juta kalikan 120 km. Maka ketemu hasilnya adalah 12 cm. Gampang bukan? Oke. Kemudian rumus yang kedua. Jika di peta jarak dua kota 5 cm. Jika jarak dua kota 150 km pada kenyataannya, ya, berapakah skala peta yang digunakan? Maka jawabannya adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalian masukkan angka-angkanya, ketemu hasil akhir, skalanya adalah 1 banding 3 juta. Juga masih sangat mudah. Contoh rumus yang ketiga. Jika skala sebuah peta yang digunakan adalah 1 dibanding 1 juta, dan jika jarak dua kota di peta 10 cm, berapakah jarak kedua kota sebenarnya? Tinggal masukkan dalam rumus. Ya, jarak pada peta dibagi skala, ya, ketemu angka 100 kilometer, ya, sehingga menjadi apa? Skala akhirnya adalah menjadi apa? 1 banding 10 juta. Kemudian ada cara lain yang menghitung interval peta kontur. Peta kontur adalah peta yang memperlihatkan kontur tingkat ketinggian dari tanah atau dataran tinggi ataupun dataran rendah di atas permukaan air laut. Nah, ciri peta kontur seperti ini biasanya ada garis-garis, ya, yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi ketinggian sama dihubungkan dengan garis. Nah, di sini ada contoh, ya.
kontur interval antar garis kontur sama dengan atau disari dengan 1/2000 kalikan S. S adalah penyebut skala peta. 1/2000 adalah konstanta. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah penyebut skala peta yang dicari berapa, tinggal mengalihkan 2000 dengan kontur interval. Gampang bukan? Iya. Jadi kita lihat contoh di sini. Diketahui dari sebuah peta selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Berapakah skala peta tersebut? Ini ada pilihan A, B, C, D, E. Kalian pilih yang mana? Oke, hitung dulu. CI-nya 100 meter, maka skalanya CI dikalikan 2000 menjadi 200.000. Skala akhirnya menjadi berapa? 1/200.000. Oke. Baik. Di sini ada lagi ya, rumus yang tadi bisa kita gunakan dengan cara lain. Jika sebuah peta topografi skalanya adalah 1/100.000. Berapa beda tinggi antar kontur dalam peta tersebut? Dibalik caranya ya. Ada pilihan A sampai E, kalian pilih yang mana? Oke, kita lihat caranya. CI adalah 1/2000 kalikan skala. Masukkan angka 50. Jadi beda tinggi antar kontur dalam peta tersebut adalah 50 meter. Nah, demikian penjelasannya bagian yang pertama dari pengetahuan peta. Akan kita lanjutkan dengan bagian yang selanjutnya, nanti menjelaskan tentang komponen-komponen peta yang lain. Pesan saya jangan lupa semangat terus semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.